Shalom, apa kabar semua? Tentunya dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu hari ini. Oh ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, hari ini kita akan belajar apa makna kematian Tuhan Yesus untuk saya dan kalian. Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Nah, untuk mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, mari kita mulai sekolah minggu hari ini. Mari kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kali ini tema kita adalah Yesus mati karena kita. Nats Alkitab diambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 30 dan Roma 5 ayat 8. Sebelum kita mulai lebih lanjut, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu Alkitab kalian. Baik, kita akan mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang terus Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang terus Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Ini hanya karena kasih dan karunia-Mu saja. Bapa, biarkanlah kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami, menguasai hati kami, sehingga kami boleh Engkau mampukan untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita pujikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Kalian boleh ikuti gerakan yang ada di lagu tersebut. Disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua.
Adapun tujuan yang akan kita capai pada sekolah minggu hari ini adalah murid akan belajar bahwa Yesus mati karena dosa kita dan akan menceritakan berita itu kepada murid-murid lain. Pada zaman Yesus ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus putra Allah. Mereka ingin menyingkirkan Yesus. Mereka membawa Yesus ke imam besar dengan tuduhan menghujat Allah. Badan pemerintah Yahudi yang disebut Sanhedrin yang dipimpin oleh imam besar Kayafas tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhi hukuman mati. Keputusan-keputusan penting seperti ini harus diserahkan kepada pemerintah Romawi. Selanjutnya mari kita simak video berikut yang diambil dari Yohanes 19. Kitab Yohanes. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, Apa yang kutulis, tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam.
Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 1. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa dan kematian yang mengerikan karena Ia mengasihi kita. 2. Yesus bersedia menanggung penderitaan supaya kita mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. 3. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk ayat hafalan diambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kita ulang sekali lagi, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Tugas hari ini adalah silahkan kalian menjawab soal-soal di Google Form. Tentunya soal-soal ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian nanti link soal akan dibagikan di grup WhatsApp. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa materi ini masuk di materi untuk lomba, karena nanti kalian akan mengikuti lomba Paskah. Nah, kalian diminta untuk menceritakan bagaimana kesan kalian di Paskah di saat pandemi seperti ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib sungguh luar biasa. Ini semua Engkau lakukan Tuhan untuk kami karena Engkau mencintai kami. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu demi menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh terus mengingat cinta-Mu yang luar biasa ini, dan kami boleh belajar untuk membagikan kabar sukacita ini kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup kegiatan hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.